Kajian Tahdzibul Akhlak yang menanamkan, menumbuhkan adab, dari adabnya ininya dari adab Islami ya, hingga hingga menjadi pola dan bentuk diri, hingga sampai mendarah daging gitu ya ajaran Islam di dalam diri, sehingga muncul keluar menjadi amal yang menjadi al-akhlakul karimah. Nah, di antara unsur terpenting untuk hal tersebut adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya, ya, agar ajaran Islam yang ditanamkan di dalam hati itu bisa mengakar, bisa tumbuh ya, hingga muncul menjadi al-akhlakul karimah. Selama masih ada penyakit hati itu di dalam hati, itu akan sangat mengganggu, ya, akan sangat mengganggu tumbuh kembangnya itu ajaran Islam di dalam diri. Ini salah satu unsur terpentingnya ya, harus membersihkan, harus bersihnya segala penyakit hati itu harus bersih. Masih penyakit hati yang ke-13, al-hasadu, ya, hasud. Ya, definisinya hasud itu adalah adanya keinginan di dalam hati, pastinya ini penyakit hati di dalam hatinya, adanya keinginan kenikmatan yang ada atau dimiliki orang lain itu hancur atau hilang. Atau model kedua gitu ya, hasud itu adalah adanya keinginan agar orang lain tidak diberi kenikmatan oleh Allah. Jadi dua macam itu ya hasud itu, kepada orang yang sudah memiliki, diberi kenikmatan oleh Allah. Hasudnya itu adalah berkeinginan itu agar kenikmatan tersebut hancur atau hilang. Nah, yang kedua, kalau kepada orang yang belum mendapatkan kenikmatan dari Allah, keinginannya itu adalah agar orang tersebut tidak mendapatkan kenikmatan, tidak diberi kenikmatan. Nah, keinginan gitu ya. Nah, keinginan yang demikian itu hasud. Nah, yang kemarin ya masih tentang hukumnya, sudah jelasnya hukumnya haram. Ya, ini sebagai penyakit hati hukumnya haram, kan tidak boleh, itu ya, tidak boleh, haram ada di dalam hati. Ya, tidak boleh ada keinginan demikian. Ya, seperti yang tadinya itu tidak boleh ada keinginan seperti itu di dalam hati. Nah, tapi ini yang kemarin dia sampai di sini nih. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yanju minhunna ahadun azannu wattiyaro wal hasawattiyaratu wal hasadu. Ada 3 perkara yang tidak akan selamat, yang tidak ada seorang pun, berarti lahnya tidak ada seorang pun selamat atau bersih dari hal tersebut. Ya, ada 3 perkara yang tidak ada seorang pun yang selamat atau bersih dari ketiganya. 1, zon, adanya buruk sangka.
Yang kedua atiaroh. Ya, atiaroh itu kila-kila lah bahasa Sundanya ya, kila-kila. Yang ketiga hasud. Ya, bersangka buruk. Kemudian atiaroh itu menjadikan sesuatu sebagai pertanda. Istilahnya menjadikan sesuatu sebagai pertanda. Yang ketiga adalah hasud. Wasauhaditsukum bil makhraji min zalika. Di lanjutan hadisnya ya, Rasulullah bersabda, dan akan aku beritahukan kepada kalian bagaimana jalan keluarnya dari hal tersebut. Satu, iza zonanta fala tuhaqqiq. Jika muncul prasangka buruk maka jangan jangan ditetapkan sebagai suatu kebenaran. Ya, apabila muncul itu prasangka buruk nih ya, apabila muncul prasangka buruk maka jangan diiyakan gitu, jangan ditetapkan seperti itulah gitu. Ya, padahal kan ini sangkaan, ini prasangka. Apabila iza tatoyarta, apabila muncul dalam pikiran kita ini yang kedua nih ya, yaitu ada sesuatu yang menurut kita oh ini pertanda nah maka itu diabaikan saja. Ya, artinya jangan juga ditetapkan. Apabila dalam pikiran berarti terlintas itu. Apabila terlintas dalam pikiran kita itu tentang hal ini, yaitu sesuatu itu kita anggap sebagai pertanda nah itu maka abaikan. Yang ketiga adalah apabila ada hasud maka jangan dilanjutkan. Ya, apabila ada hasud yang muncul itu rasa hasud maka jangan diteruskan, harus segera dibuang. Nah, ini ketiga-tiganya sama. Nah, tapi dalam hadis ini di awalnya ya Rasulullah SAW menyabdakan ada 3 perkara, nah di mana tidak ada seorang pun akan lepas itu bersih, selamat dari ketiganya, yaitu buruk sangka suka muncul itu di dalam katakanlah di dalam diri kita suka muncul itu buruk sangka. Nah, yang dimaksud di sini adalah iza zonanta bil muslimi zonasui, apabila muncul buruk sangka terhadap sesama muslim. Nah, ini maknanya demikian ya, apabila muncul buruk sangka terhadap sesama muslim, fala taj'al zalika haqiqatan malam tarobil muayyanah. Janganlah ditetapkan sebagai suatu kebenaran, berarti maksudnya nih ya, jangan ditetapkan sebagai suatu kebenaran selama belum melihat kenyataannya. Nah, atau dalam hal ini kalau curiga aja bahasa kitanya itu boleh, curiga itu tidak berdosa. Ya, curiga kan belum, namanya juga curiga, belum tentu benarnya. Apabila muncul ya rasa curiga lah demikiannya, apabila muncul rasa curiga terhadap seseorang, terhadap sesama muslim, itu tidak berdosa. Muncul kemudian berburuk sangka, nah ini yang memang tidak akan selamat ya, di dalam hadis ini tidak akan selamat. Datang saja gitu lintasan pikiran yang demikian, berburuk sangka, curiga. Nah, maka kalau datang yang demikian, ini Rasul sendirinya yang menyabdakan, aku akan beritahukan kepada kalian bagaimana caranya selamat gitu ya. Kalau datang lintasan pikiran seperti itu, ya Rasul sendiri yang menyabdakan akan ada yang selamat. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang bisa menghindar, artinya. Ya, pada asalnya demikian ya, tidak ada seorang. Kenapa saya katakan pada asalnya?
Kalau yang sudah apa namanya yang imannya tinggi lah, hanya yang imannya tinggi, apalagi yang imannya sempurna, yang tahu ilmunya, mungkin demikianlah saya katakannya, yang keimanannya tinggi, apalagi yang imannya sempurna, yang tahu ilmunya, terutama dalam hal ini terkait dengan hasud. Gak akan pernah muncul di dalam diri kita itu hasud. Apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki, gak akan pernah di dalam diri kita itu ada keinginan supaya kenikmatannya itu rusak atau hilang. Atau kepada yang belum mendapatkan kenikmatan, dalam diri kita itu ada keinginan supaya orang itu tidak mendapatkan kenikmatan. Indikasinya yang demikian itu tanu ieu teh tegenah mun batur menang milik. Sebutan teh bahasa Sunda mah tegenah mun batur menang milik. Nah itu nggak akan ada. Kalau dengan keimanan yang tingginya, kemudian dengan ilmu yang cukup, bukan ilmunya juga sederhana sebetulnya, bahkan semua orang juga tahu akan hal ini, yaitu rezeki sudah ada yang mengatur. Pada itu ilmu nanti rezeki itu sudah ada yang mengatur. Sering orang kan bicara tentang hal tersebut, rezeki sudah ada yang mengatur. Kalau sudah rezeki kan gak akan kemana. Itu kan menjadi omongan-omongan yang familiar lahnya. Artinya orang-orang sebetulnya orang secara umum manusia tahu akan hal tersebut. Tapi kenyataannya ketika orang lain yang diberi kenikmatan oleh Allah, muncul perasaan, indikasinya tadinya muncul perasaan gak enak. Nah kalau dilanjutkan, maka asalnya hanya merasa nggak enak karena orang lain mendapat kenikmatan. Kalau diteruskan, ini bisa muncul rasa benci kepada orangnya, kan aneh. Ya benci kepada orangnya. Nah itu sudah jadi, itu hasudnya sudah jadi berarti. Awalnya itu dari orang itu mendapatkan kenikmatan, kita merasa nggak enak. Kalau dilanjutkan, kenapa jadi berurusan dengan orangnya? Asalnya kan dengan rezekinya. Nah yang pertama, yang seperti ini ya, iza donanta fala tuhakik, itu iza donantal muslimah zona sui. Apabila muncul prasangka buruk terhadap sesama muslim, fala taj'al zalika hakikatan, jangan divonis sebagai suatu kebenaran. Malam tarol mu'ayanata. Nah sebelum jelas gitulahnya sesuai kenyataannya. Tapi ini yang terpenting adalah ininya yang di awalnya, bahwa ada 3 perkara di mana tidak ada seorang pun yang selamat dari hal tersebut. Nah inilah jalan keluarnya. Apabila muncul prasangka buruk, jangan ditetapkan sebagai suatu kebenaran. Iza tatoyarta famli, apabila muncul pikiran tatoyur, yaitu menganggap sesuatu itu sebagai pertanda untuk apa gitu, nah maka itu abaikan. Yang di luar nalar nih ya, kalau misalnya kita keluar rumah lalu mendung, wah ini pertanda hujan, itu bukan tatoyur, itu mah itu bukan tatoyur. Yang di luar nalar lah, kalau ini, kalau apa namanya, kalau semacam demikian ya, keluar rumah kemudian mendung sangat gelap lah gitu ya, kemudian kita wah ini pertanda hujannya, itu normal, itu biasa. Tapi lamun ngageleng ucing, wah iya mah ya. Contohnya di kita ini umum, itu disebutnya takhayul, mitos. Ya apabila gitu demikian ya, misalnya itu tak contohnya ngegeleng ucing, wah ini pertanda
pertanda buruk lah ini, pertanda buruk aturan bedana aja jeung ngageleng kuya bari ngageleng ucing aduh eta mun aya naon wah ya kuburan ucing karunya ucing wa iza hasadta fala tabghi iza kana hasadun fi qalbika dia maknanya demikian nih apabila muncul itu dah muncul kemunculan awalnya demikian gitu rasa hasud itu ya rasa perasaan nggak enak gitu ya ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan. Nah, apabila muncul hal itu di dalam hati, fala tatakallam wala tazkuruhu bisuin. Ya, maka janganlah hal itu di apa namanya kalau di sini sih diucapkan gitu ya. Maka ya artinya jangan dilanjutkan sebetulnya ya. Maka jangan dilanjutkan. Ya, apalagi ini perasaan gak enaknya terus, ya artinya dilanjutkan berlanjut nih. Perasaan gak enaknya terus saja ada. Kekeh tegenah gitu tah sebutna teh kekeh tegenah. Telengit gitu perasaan itu dari dalam hati itu nggak hilang telengit cager malah semakin membesar yang akhirnya sampai kepada perasaan yang ini benci kepada orangnya ya sampai akhirnya jadi benci kepada orangnya apalagi kalau hal itu kemudian berlanjut sampai kepada rasa hasutnya itu kemudian dimunculkan menjadi amal. Ya, rasa hasutnya itu dimunculkan menjadi amal. Eta nggak jajakan senal ya ada. Nah, gitulah akhirnya kemarin sampai yang di sana nih ya. Nah, kita lanjutkan nih. Makna ini nih ada yang Abu Sa'id di sini ya. Qolal alamatu Abu Sa'id. Abu Sa'id ini berkata ayakunal makna la tabghi. Nah, dari hadis yang barusan gitu kan ada tiga ya. Ada tiga saya ulangi lah tadi yang ya sedikitnya. Di sini pasti ada peran setan. Ya saya ilustrasikan seperti ini, setanlah yang melemparkan itulahnya, memasukkan rasa. Nah ini rasa nih ya, rasa ini ke dalam hati. Maka kemunculan awal dari yang tiga ini, ya khususnya kalau sekarang ya hasutnya, maka kemunculan ketiga hal ini di dalam hati, kemunculan awal keberadaan di dalam hati itu belum menjadi dosa. Ya belum menjadi dosa. Tegenah belum berdosa. Setan itu seolah-olah katakan seperti inilah ya. Dia setan itu melemparkan rasa hasut tersebut. Nah, di indikasinya kan diawali dengan merasa nggak enak ketika melihat orang lain, atau dia nih sebetulnya dia yang mendapatkan rezeki, dia yang mendapat kenikmatan dari Allah, tapi kemudian muncul di dalam hatinya kalau orang lain jangan. Itulahnya kalau orang lain itu jangan itu mendapatkan kenikmatan. Ulah batur no iya masa. Nah itu hasud itu kan seperti itu ya dua macam. Nah kemunculan awalnya itu anggaplah demikian. Ini setan nih yang melemparkan, yang memasukkan rasa tersebut ke dalam hati. Ada muncullah di dalam hati perasaan seperti itu. Nah kemunculan awal ini kan belum menjadi dosa karena itu bukan amal kita. Kan bukan amal kita kan. Setan lah itu yang ini pelakunya ini setan nih. Lemparkan masuk ke dalam hati. Kita kan belum melakukan apa-apa.
Kita kan belum beramal. Tapi begitu kita tahu ada gitu kan, kita tahu nih ada hal tersebut, ada rasa tersebut di dalam hati. Nah, selanjutnya mau bagaimana? Nah, itu sudah menjadi bagian kita baru. Kalau setannya sudah pergi, ya setannya sudah pergi, sebutlahnya setannya sudah pergi. Lemparkan rasa hasut ke dalam hati manusia, pergi setannya. Nah, selanjutnya setelah hal tersebut ada di dalam hati kan, nah itu baru bagian kita. Ya, intinya ada dua, mau segera dibuang atau dilanjutkan. Nah, kalau Umar bin Khattabnya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattabnya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, apabila Umar bin Khattab berjalan di satu lorong, kemudian setan datang dari arah yang berlawanan, maka setan yang akan pergi. Maka setan yang akan pergi. Ini gambaran dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu sudah bisa, berarti sudah bisa selamat. Sudah bisa selamat itu dari godaan setan. Bukan tidak digoda, bukan setan tidak berusaha untuk melemparkan, memasukkan itunya ke dalam hati Umar bin Khattab. Ini karena iman Umar bin Khattab itu sudah bulat, itu artinya seluruh ruang di dalam hatinya itu sudah terisi dengan iman, maka hal-hal yang lain gak akan bisa masuk. Ya karena seluruh ruangnya itu sudah terisi dengan iman, maka hal-hal yang lain itu sudah tidak bisa masuk. Dan ini nih saya ingat nasihat almarhum Ustadz Abdurrahman itu dulu menasehatinya itu kurang lebih dengan kalimat, jadikanlah iman itu sebagai raja di dalam hatimu. Yang jadikanlah iman itu sebagai raja, artinya yang menguasanya, penguasa yang menentukan gitu, yang menentukan, yang memerintah, yang melarang adalah iman itu di dalam hati. Nah, kalau iman itu diposisikan demikian itu di dalam hati, maka kalau iman itu pasti akan mengarahkan, akan membawa, akan membimbing kepada yang benar. Ya, iman itu karakternya demikian ya. Iman itu akan mengarahkan, akan membimbing, akan membawa kepada yang benar. Ya, jadikanlah iman itu sebagai raja di dalam hatimu, maka yang buruk nanti pasti akan ditolak oleh iman. Ya, beri itu ke tempat, beri kekuasaan, isilah itunya seluruh ruang di dalam hati itu hanya dengan iman. Tapi kan ini prosesnya pasti tidak mudah, pasti membutuhkan ya prosesnya, butuh proses dan butuh waktu. Nah, di mana iman ini kan fluktuatif kan, iman itu kan naik turunnya. Rasulullah sendiri yang menjabarkan demikian, iman itu turun naik. Kalau iman sedang naik, powernya, kekuatannya besar, mengarahkan kepada yang benar, kepada ketaatan, kepada ibadah. Tapi kalau iman sedang turun, ya lemah lah, lamanya iman sedang turun, lemah berarti mengarahkan kepada ketaatan, kepada ibadah, kepada amal soleh. Indikasi nate tak iman kerturun masuk hoream karena amal soleh teh. Hoream bae kumaha? Enggak usah eta betul. Eta mah di ieu we mun di klasmen teh di papan bawah. Kalau klasmen teh mah terus imannya ada di papan bawah, ya kapan iman itu punya power, punya kekuatan? Ya karena imannya rendah. Apalagi nih, ini nih ya hadis yang ini nih. Ini sering terbawa nih hadis ini nih ya. Orang terakhir nih yang dikeluarkan dari dalam neraka akhirnya ke surga juga gitulahnya. Orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Ternyata orang ini tidak punya
apapun, tidak punya yang lain gitu ya. Orang ini tidak punya apapun, tidak punya yang lain selain iman yang sebesar debu tersebut. Tak itu disebut imannya rendah mah. Iman sebesar debu ini berarti tidak akan mampu untuk mendorongnya beramal soleh. Maka dia tidak punya amal soleh. Hanya punya iman sebesar debu. Ada lagi nggak yang lainnya yang untuk memasukkannya ke surga? Nggak ada. Ya pantas lah. Karena iman sebesar debu itu sangat lemah. Orang ini amat sangat beruntung tidak abadi di neraka, tapi paling lama di nerakanya dia. Jangan baiklah tuh abadi di neraka. Iya, tapi orang ini paling lama di neraka. Nah, Umar bin Khattab itu oleh Rasul digambarkan demikian ya. Apabila Umar bin Khattab berjalan di satu lorong, lalu setan datang dari arah yang berlawanan, setan yang akan balik badan lari. Padahal kan jangankan Umar bin Khattab, Nabi digoda nggak oleh setan? Sama, semua manusia digoda oleh setan. Nabi saja digoda oleh setan. Apalagi Umar bin Khattab. Nah, ini menunjukkan ya bahwa sudah tidak ada ruang lah gitunya, kita menyebutnya demikian ya. Tidak ada ruang untuk apapun yang dilemparkan, dimasukkan oleh setan ke dalam hati Umar bin Khattab, nggak ada tempat di dalam hatinya, karena hatinya sudah terisi penuh dengan iman. Nah, sementara hadis ini kan menyebutkan ada 3 perkara, tidak ada manusia yang selamat nih dari ketiganya. Satu, suudzon, buruk sangka. Yang kedua, tatayur, terlintas saja dalam pikirannya gitunya kalau melihat sesuatu itu, oh ini pertanda apa. Nah, itu teh sulitnya untuk tidak demikian, artinya sulit untuk tidak demikian. Apabila melihat sesuatu itu lalu di dalam pikiran itu muncul bahwa oh ini pertanda anu. Nah, apalagi kan lah yang kalau sampai sampai dijadikan mitos yang tadi pun gageleng ucing, oh berarti nah itu pertanda naon. Nah kan sampai itu kan jadi jadi mitosnya, banyak yang percaya bahwa kalau ngageleng ucing itu adalah ini pertanda akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Dan yang seperti itulah ya. Nah, kalau Umar bin Khattab nggak akan ada di dalam hati Umar bin Khattab itu muncul perasaan nggak enak ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki. Nah, itu sudah nggak akan ada di dalam hati Umar bin Khattab. Nah, karena hatinya ya inilah dipenuhi itu dengan iman. Tahu juga ilmunya. Padahal sederhana kan tadi ilmunya, bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi ketika kita melihat orang lain dapat rezeki, muncul gak enak. Ongkoh apal, gitulah seolah demikian. Ongkoh apal, katanya kamu sendiri yang mengatakan rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi ketika melihat orang lain yang mendapatkan rezeki, muncul di dalam hati perasaan gak enak. Eta pegawaian setan, gitu. Itu setan yang melemparkan, itu setan yang memasukkannya. Nah, kita lanjutkan nih. Abu Sa'id tadi di sini ya. Abu Sa'id nih yang di sininya yang mengatakan makna la tabghi nih di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya tadinya tentang hasudnya saja nih ya. Abu Sa'id mengomentari hadis ini. Iza hasadta fala tabghi. Demikian nih hadisnya ya. Apabila muncul rasa hasud maka jangan dilanjutkan. Nah, maknanya la tabghi bi ibqaihi fi qalbika wastimrorihi fihi. Nah, ini tepat saya kira nih. Maknanya seperti ini nih yang disebut, yang dimaksud dengan iza hasadda fala tabghi. Jika muncul rasa hasud di dalam hati kamu, jangan dilanjutkan. Nah, maknanya adalah la tabghi, jangan dilanjutkan bi ibqaihi fi qalbika, dengan ya bahasa kitanya ya,
mun bahasa Sunda mah ulah tuluy diampihan. Karena asalnya tidak ada, di dalam hati itu tidak ada hasut. Kapan sih munculnya? Ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki, kan muncul. Asalnya kan tidak ada berarti. Ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, nah, muncul rasa tersebut di dalam hati. Nah, pala tabginya itu adalah la tabgi bi ibqaihi fi qalbika. Janganlah kamu melanjutkannya dengan cara mengampihinya. Apa itu? Diampihan sudah mengenah pisan. Janganlah kamu melanjutkannya dengan cara hanya dengan cara seolah-olah justru mempertahankan keberadaannya di dalam hati. Itulahnya mempertahankan keberadaannya di dalam hati. Jangan dilanjutkan dengan cara membiarkan rasa tersebut itu tetap ada di dalam hati. Wastimrorihi fihi, dan ya teruslah berlanjut rasa itu ada. Ini tepat nih, ini maknanya demikian ya. Ini dari makna Rasulullah menyabdakan demikian. Iza hasadta fala tabghi. Jika muncul rasa hasud di dalam diri kamu, jangan dilanjutkan. Nah, yang dimaksud dengan jangan dilanjutkan itu adalah bi ibqaihi fi qalbika. Jangan dilanjutkan dengan cara kamu tetap membiarkan, bahkan mempertahankan itu rasa tersebut ada di dalam hati kamu. Ya, artinya harus segera begitu muncul, belum berdosa karena itu bukan amal kita. Itu muncul, ada muncul dengan sendirinya, anggaplah muncul dengan sendirinya, atau hal tersebut itu dilemparkan oleh setan, dimasukkan ke dalam hati. Artinya kan itu bukan amal kita. Kita nggak akan itu kan hal yang buruk. Itu kan hal yang buruk, itu kan haram. Ini kan yang haramnya, hukumnya haram. Itu hal yang buruk, itu yang hukumnya haram. Muncul di dalam hati tanpa jadi tanpa atau bukan ikhtiar, bukan kita yang memasukkan, itu muncul dengan sendirinya, itu dilemparkan oleh setan. Nah, maka kemunculan awal itu belum menjadi dosa karena kita belum melakukan apa-apa. Rugi atau gitu, sebutlah rugi kalau begitu muncul kita sudah dosa. Ini siapa sih yang melakukan? Kan bukan kita kan. Nah, kalau kemunculannya pasti sebutan kalau kemunculannya ya sepersekian detik lah mungkin. Begitu mendengar, begitu melihat, begitu tahu orang lain mendapatkan rezeki sepersekian detik, dah gitu di hati teh muncul rasa eta tegenah. Hanya sekian gitu, sepersekian detik lah kemunculan awal nama. Nah, setelah muncul, nah jangan dilanjutkan, jangan kamu biarkan, berartinya jangan kamu biarkan, apalagi kamu pertahankan. Perasaan hasud itu, rasa hasud itu tetap ada dan berkelanjutan di dalam hati kamu. Wa huwal munasibu lima fi kauni ibtidaihi intirorian. Nah, ini karena ini sesuai nih maknanya seperti ini nih. Karena kemunculan awalnya itu, kalau di sini bahasanya intirorian itu di luar kekuasaan manusia. Kemunculan awal hasud itu di luar kekuasaan manusia. Kan kecuali kalau ilmunya saya kira sudah tahu lah semuanya, hanya untuk menghilangkan hasud bagaimana. Kan ilmunya sudah tahu, yaitu tadi udah sederhana itu mah.
Banyak kan orang bicara tentang rezeki. Ya kata-kata kalimat-kalimat seperti itulah sering kita mendengar orang mengatakan, oh, rezeki sudah ada yang mengatur. Kalau rezeki gak akan kemana, atau kenwe ayo nama bagian batur. Karena itu ternyata sudah pada tahu ilmunya. Tapi kenapa masih tetap saja muncul lagi, muncul lagi. Kemunculannya ini di luar kekuasaan manusia. Mana ada manusia nih ya yang bisa, pada asalnya berartinya mana ada manusia yang bisa apa namanya ya, tidak kena itu. Mana ada manusia yang bisa tidak kena oleh bisikan setan, nggak akan ada. Yang tidak ada manusia yang tidak digoda oleh setan. Sementara setan itu kan jiwaswisu fi sudurinas. Setan itu berbisik-bisik di dalam hati manusia, dan bisikannya itu al-waswasil khannas. Gak akan ada manusia yang sadar ini setan datang, gak akan ada. Tahu-tahu sudah ada di dalam hati, tahu-tahu sudah ada di dalam pikiran kepada hal-hal yang buruk. Nah ini ya karena kemunculan awal wahwal munasibu lima fi kauni ibtidaihi iddirodian. Jadi sesuai lah kalau Nabi, kalau ya Nabi pasti benar, artinya benar lah kalau Nabi menyabdakan demikian ya, karena kemunculan awal itu di luar kekuasaan manusia, kecuali tadi tanya, kecuali dengan iman dan ilmu. Kecuali dengan iman dan ilmu. Kalau ilmunya sederhana yang tadi sudah pada tahu, tinggal hiji deui, iman berarti masalahnya. Kalau yang imannya kuat, kalau yang imannya tinggi, apalagi yang sempurna. Contohnya Umar bin Khattab. Rasulullah menggambarkannya dengan demikian. Atau misalnya kalau masih saja kena, kalau yang imannya kuat, maka imannya itu akan sanggup untuk begitu muncul habak gitu langsung ditendang, langsung dikeluarkan. Tidak dilanjutkan, artinya kan tidak dilanjutkan gitu perasaan hasutnya. Begitu muncul tegenah ningali batur menang milik, langsung saat itu juga akan di apa namanya ya, ditumpas lah, bahasanya ditumpas, dikeluarkan dengan mengatakan rezeki mau saya ngatur, tapi dengan catatan rasa gak enaknya ini harus hilang. Jangan sampai mengatakan rezeki geus anu ngatur tapi anggar itu genah ieu teu pugu. Ya artinya ilmunya sudah tahu tapi nggak ngaruh gitu kan kalau demikian. Dia mengatakan demikian, nyokun bae lah, kalau ada rezeki mah saya ngatur, tapi anggar tegenahnya eta sudah kitu. Kalau yang betul-betul rasa hasutnya itu dikeluarkan itu, nah hilang gitu, perasaan nggak enaknya itu hilang. Apalagi kan kalau dengan hadis yang kemarin sudahnya yang benar kan, ini benar iman nih masalahnya nih. La yu'minu ahadukum hatta yuhiba li akhihi ma yuhibu li nafsihi. Tidaklah dikatakan benar-benar beriman seseorang sebelum dia bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan rezeki. Eta justru ku iman mak itu. Jadi kalau kita membayangkan Umar bin Khattab itu akan seperti apa sih kalau melihat Abu Bakar misalnya dapat rezeki? Ya misalnya demikian ya, kita bisa membayangkan apa sih yang dirasakan oleh Umar bin Khattab kalau melihat Abu Bakar dapat rezeki, Ibnu Abbas dapat rezeki, Umar bin Khattab akan bergembira. Bukannya nggak enak, bukannya hasut, yang muncul itu malah merasa bergembira ketika melihat saudaranya sesama muslim itu mendapat kenikmatan.
Nah itu kalau sudah bisa seperti itu benar-benar selamatlah dari hasut. Ya kalau sudah justru rasa yang muncul itu bukan perasaan gak enak, justru merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan rezeki atau meninggali dulu rumah jauh teh lain tegena. Itu kan ya itulah seorang muslim merasa bergembira gitu kalau melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki. Itu iman, masalahnya pure gitulah. Iman masalahnya. Nggak ada ilmu nama kesapalah gampang itu kudu luhur ilmu nama. Ini segitu ya kan dari ilmu namanya. Sudah tahu artinya. Rezeki sudah ada yang mengatur. Kalau sudah rezeki gak akan kemana. Kena atuh ayeuna bagian batur. Isukna kitu deui. Tahan kuatkan isukna batur deui kuatkan ayo hayo teh mimiti tah muncul ayo ira batur juga urang gitu tungtung lama hasun fal hurmatu ini karena kemunculan awalnya itu di luar kekuasaan manusia kecuali tadinya kecuali kalau yang hatinya sudah kecuali kalau yang imannya tinggi lah intinya demikiannya imannya tinggi dan oleh Rasulullah kan sudah ditunjukkan juga demikian kan bagaimana mestinya menjadi seorang mukmin yaitu harus merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Nah, kemunculan awalnya itu di luar kekuasaan manusia wa ibqa'uhu. Nah, adapun untuk tetap naon tadinya untuk ini bahasa Sunda geunah mah mun ngampihan tah eta bagian jelemana. Kemunculan awalnya itu di luar kekuasaan manusia. Tapi untuk tetap mempertahankan keberadaan hasud di dalam hati itu amal dan pilihan dirinya. Nyawa ibqa'uhu ikhtiyarian. Nah, adapun melanjutkannya tadinya kemunculan awalnya di luar kekuasaan manusia. Apa tindakan lanjutannya? Nah itu bagian dirinya berarti. Ya dua kemungkinannya kan. Dibuang, segera dikeluarkan rasa hasud, rasa tersebut. Atau malah tetap dipertahankan. Nah itu bagian manusia. Berarti sudah menjadi amal dirinya. Nah eta bakal dihisab. Belum kan ini belum ke tahap berikutnya. Yang dimunculkan menjadi amal anggota badan belum ke sana. Ini baru awal-awal nih kemunculan hasud. Muncul perasaan gak enak melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan itu di luar jangkauan manusia. Tapi itu kan indikasi lemahnya iman. Itu kan indikasinya lemahnya iman. Masih saja kena oleh hal tersebut. Kalau orang yang imannya tinggi gak akan ada. Kalau orang yang imannya tinggi, ilmunya tinggi, maka yang muncul itu adalah perasaan gembira ketika melihat saudaranya mendapat kenikmatan. Nah, itu iman sudah tinggi. Nah, tapi kalau muncul di dalam hati ini di luar kekuasaan manusia. Wa ibqa'uhu ikhtiyarian. Adapun lanjutannya kalau orangnya gitu ya tetap membiarkan rasa hasud itu di dalam hatinya. Nah itu adalah pilihan dirinya dan itu sudah menjadi amal. Tentu amalnya amal yang buruk kan dalam hal ini. Yaitu tetap membiarkan, mempertahankan rasa hasud itu ada di dalam hatinya. Itu sudah menjadi penyakit hati. Itu sudah menjadi munkaratul qulub, itu sudah menjadi kemungkaran atau dosa yang dilakukan oleh hati. Sudah dihitung sebagai dosa berarti.
yang sudah dihitung sebagai dosanya. Kalau muncul rasa hasud, tulah kayo eta bagian eta nama tidak berdaya dengan munculnya perasaan gak enak tersebut. Tapi kalau tidak segera dibuang perasaan tersebut, itu pilihan dirinya, yaitu memilih demikian, membiarkan atau mempertahankan rasa hasud itu ada di dalam hati. Nah, maka itu sudah jadi penyakit hati. Itu sudah jadi munkaratul qulub, kemunkaran atau dosa yang dilakukan oleh hati. Dihisab disebutnya berarti sudah dihisab, sudah dihitung sebagai dosa. Nyafal hurmatu hina izin la tahtaju ilal izhari bil jawari. Nah, maka dosa gitulah di sini disebutnya haramnya. Maka haramnya hasud yang tentunya dosa hasud itu tidak memerlukan sampai kepada dimunculkan jadi amal anggota badan, nggak perlu sampai seperti itu. Haram atau dosa gitulahnya, haram atau dosa hasud itu tidak perlu menunggu sampai dimunculkan menjadi amal perbuatan. Karena banyak sebetulnya yang kena oleh hasud, ada di dalam hati rasa hasud, tidak sampai, tidak berani sampai kepada gitunya, tidak berani, ya tidak sampai dimunculkan jadi amal perbuatan, tidak sampai melakukan hal-hal atau dimunculkan, dikeluarkan menjadi amal perbuatan, tetap saja dipendam, tetap saja ada di dalam hati, tegenah nama tulu ya. Malah kalau ini ya, kalau masih di dalam hatinya tidak dimunculkan menjadi amal anggota badan, tak melebar, membesarnya itu muncul rasa benci kepada orangnya. Padahal masalahnya nggak jelas. Ya, masalahnya nggak jelas itunya misalnya kita melihat seseorang mendapatkan kenikmatan, kemudian kita merasa nggak enak. Kalau tidak segera dibuang, terus saja merasa nggak enak, itu akan membesar menjadi muncul rasa benci kepada orangnya. Padahal salah orang itu apa? Terus sampai ke jalan teh, kok mau gitu bang, menang milik doi, menang milik deui saya tah hayo we. Nah jebat je kalah atuh bener ke protes da ulah bengewa ka jelema. Tapi biar bagaimanapun pasti ada kaitan dengan Allah, karena Allah lah yang memberinya rezeki. Jadi secara tidak langsung kebencian kepada orang yang mendapatkan kenikmatan itu hakikatnya dia itu tidak suka kepada Allah. Kenapa memberi rezekinya kepada orang itu, bukan kepada saya? Tidak, secara tidak langsung kayak dinayanya di pembahasan berikutnya seolah-olah seperti ini. Orang yang ada rasa hasud di dalam hatinya itu secara tidak langsung dia menuduh Allah tidak becus mengatur rezeki. Nah gitulah dia menuduh Allah itu, ya bahasa kitanya demikiannya, dia menuduh Allah tidak becus mengatur rezeki. Cek maneh nama lantaran da kabatur deui gitu. Ayo we batur. Iraha tuh batur siga urang. Tapi ada unsur itu di dalamnya. Secara tidak langsung dia itu menuduh Allah demikian, menuduh Allah tidak becus ngurus rezeki, mengatur rezeki. Nah, kita lanjutkan lagi dari ini nih penjelasan Abu Sa'id nih tepat seperti ini nih maksud dari hadis Rasulullah tadinya. Jika muncul rasa hasud maka jangan dilanjutkan. Nah maknanya adalah gitu, kemunculan awal rasa hasud tersebut itu di luar kemampuan manusia. Kalau yang masih kena berarti kan, kalau yang masih kena itu di luar kemampuan manusia. Adapun setelah
rasa hasut itu ada di dalam hati, mau dilanjutkan atau kelanjutannya mau bagaimana. Nah, maka dosanya hasut itu tidak perlu sampai kepada rasa hasutnya itu dimunculkan menjadi amal perbuatan. Ya, terkait dari hasut begitu nih, ngali senal nawe dijejekan kira. Aduh. Tadi ruksak we barang nubat nu jelema eta itu kan sudah benci. Dari masalah nama si anu beli motor, nah jadi senal nak motor, atuh bisa da geus nyewa mah kumaha naon-naon we lah pokona mah. Barangnya dirusak. Bisa jadi kan dengan tindakan demikian atau dengan ucapan itu, dengan ucapan teh. Nah, itulah gibah lah, di apa namanya, dikatakanlah hal-hal yang buruk lah itu, di korehan nu goreng nanti mun eueuh nyieun lah pokoknya mah, artinya memunculkan kebohongan. Nah, tapi yang pokok di sini bahwa dosa hasut itu tidak mesti kalau sudah diamalkan baru dosa, bukan. Mau diamalkan mau tidak, yang pokok adalah ini penyakit hati, ini amal hati namanya. Makanya judulnya namanya munkaratul qulub. Ini kemungkaran, ini dosa yang dilakukan oleh hati, belum ke amal perbuatan. Ya, fal hurmatu hina izin la tahtaju ilal izhari bil jawarih. Nah, itulahnya hasud itu sudah menjadi dosa, itulahnya cukup dengan adanya di dalam hati menjadi dosanya itu, tidak perlu menunggu sampai dosanya itu rasa hasudnya itu dimunculkan menjadi amal perbuatan. Bal tahsulu bi mujarrodil istimrori fil qalbi, cukup menjadi dosanya itu dengan tetapnya rasa tersebut ada di dalam hati. Iya pan pas pisan, makanya kan itu judulnya pan penyakit hati, bukan urusan amal anggota badan, penyakit hati. Dengan kata lain kan penyakit hati ini munkaratul qulub, munkaratul qalbi, kemunkaran atau dosa yang dilakukan oleh hati. Jadi ini tepat nih penjelasan Abu Sa'idnya tentang hasud itu seperti ini. Hasud itu atau hasud atau dosa, hanya dosa dari hasud itu tidak perlu menunggu sampai rasa hasudnya itu dimunculkan menjadi amal perbuatan. Bal tahsulu bi mujarrodil istimrori fil qalbi, cukup saja dengan tetap ada di dalam hati berarti sudah menjadi dosa tambahan, dan sudah sering ininya, sudah sering nih hal ini nih ya. Ini kan menjadi dosanya itu setelah kemunculan awal yang di luar jangkauan kemampuan manusia, muncullah ada di dalam hati. Nah, menjadi dosanya itu kan apabila dilanjutkan dengan cara tadi, melanjutkannya itu adalah dengan membiarkan rasa hasud tersebut ada di dalam hati. Nah, apa ini ada itunya, adanya rasa hasud, adanya tegenah nu tadi tanya tegenah ningali batur menang milik, apa itu naonnya timbul tenggelam. Naonnya timbul tenggelam teh. Ada lagi muncul lagi, ada lagi hilang, muncul lagi hilang lagi, atau terus begitu kemunculan awal dibiarkan ada. Nah, keberadaannya di dalam hati itu apa timbul tenggelam atau konsisten, konstan terus itu genah nanti.
Nah, penyakit hati itu nggak ada sebetulnya yang timbul tenggelam. Kalau sudah ada di dalam hati, ya tetaplah ada di dalam hati. Maksudnya bahwa begitu ada di dalam hati, dilanjutkan, maka setiap detik, berarti setiap detik itu menghasilkan dosa. Karena ini hati melakukan kemungkaran. Penyakit hati mah dosa. Nah, tiap detik, bahkan ketika kita sedang tidur, rasa hasut hilang nggak? Ya, rasa hasutnya hilang nggak? Misalnya kita, andainya ada rasa hasut di dalam diri kita, kemudian kita tidur, itu rasa hasut di dalam hatinya itu hilang? Enggak, tetap saja selama belum dikeluarkan berarti itu tetap ada di dalam hati. Dosanya berarti kan tiap detik dari waktunya itu ada dosa tersebut. Selama penyakit hati itu ada di dalam hati, bahkan ketika kita tidur tetap saja menghasilkan dosa hati, karena di dalam hatinya ada hasut. Selama belum dikeluarkan, selama belum dibersihkan, maka penyakit hati itu terus membuahkan dosa. Ini diantaranya kan mengapa Allah menyebut orang kafir itu masuk neraka dan abadi. Karena tiap detik dari umurnya itu terisi oleh dosa kufur. Bahkan ketika sedang tidur, orang kafir kan tidak otomatis berubah jadi muslim kan. Unsare muslim atau hilang kufurnya, enggak, tetap saja kekufurannya itu ada di dalam hati. Ini ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan innalazina kafaru finari jahannam, orang kafir itu masuk neraka jahanam khalidina fiha, dan mereka abadi. Dosa yang mana yang menyebabkan mereka demikian? Dosa yang menyebabkan mereka abadi di neraka itu adalah dosa kufurnya, karena setiap detik sampai mati menghasilkan dosa. Ini seringnya saya perlu penting itulahnya, karena tadi di awal juga setiap awal kan, malahannya setiap awal kajian Tahzibul Akhlak ini saya sengaja akan memunculkan tentang berakhlakul karimah, karena ini kan targetnya gitu, ini targetnya muaranya adalah itu berakhlakul karimah. Unsur terpenting dari al-akhlakul karimah itu adalah bersihnya hati dari segala penyakitnya. Tidak boleh itu ada penyakit hati. Kalau untuk tujuan atau untuk mencapai target berakhlakul karimah, tapi hatinya, di dalam hatinya itu retem di dalam hatinya ada penyakit hati, nggak ganggu kalau aku mah ge. Apalagi yang selain itu mengganggu untuk tujuan berakhlakul karimah. Nah, di mana al akhlakul karimah itulah pintu surga. Nggak akan menemukan, artinya nggak akan menemukan pintunya, nggak akan menemukan jalannya ke surga tanpa al akhlakul karimah. Nah, untuk berakhlakul karimah itu nih salah satu unsur terpentingnya adalah bersihkan hati dari segala penyakitnya. Ya, ternyata masalahnya juga demikian. Karena penyakit hati itu selama ada di dalam hati, maka selama itu berdosa. Bahkan ketika orangnya sedang tidur. Ketika orangnya sedang tidur, tetap saja hatinya itu menghasilkan dosa. Karena hatinya itu menyimpan penyakit hati. Baru berhenti dari dosa itu kalau keluarkan hasutnya, berhenti saja dosanya, baru bersih dari dosanya, baru berhenti dari berdosa. Kalau rasa hasutnya itu sudah berhenti, kalau sudah dikeluarkan, dibuang dari dalam hati. Ini sedikit lagi nih penjelasan Abu Sa'id darinya. Jadi haram atau dosa
dari hasut ini tidak perlu menunggu sampai rasa hasutnya itu dimunculkan menjadi amal perbuatan. Nah, kalau kemudian sampai munculnya menjadi amal perbuatan, dia melakukan sesuatu atas dorongan hasutnya, tambahan dosa, beda deh dosa hasut, dosa pokoknya dosa pokok yang ada di dalam hati. Kalau rasa hasutnya ini sampai mendorong melakukan suatu perbuatan, nah perbuatan ini amalan yang dilakukan karena dorongan rasa hasutnya, dosanya beda lagi. Satu dosa hatinya, satu dosa hatinya yang menyimpan hasut. Yang kedua adalah dosa yang dihasilkan dengan amalan anggota badan yang berasal dari dorongan rasa hasutnya. Beda doi. Orang kafir juga tadi sama seperti itu. Ya, orang kafir tidak melakukan apa-apa, mereka itu terus saja berdosa setiap detik. Dosa apa? Menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Kalau kekufurannya ini kemudian sampai mendorong memunculkan sesuatu, misalnya lah contohnya yang ini. Contohnya nih, kalau yang saya tahu sih ya, orang Hindu di Bali hidupnya itu sering sekali mengadakan ritual. Ritualnya keagamaan mereka, ritual, mau ini ritual dulu, mau apa ritual dulu, mau ritual dulu. Kenapa sih mereka melakukan demikian? Kenapa melakukan ritual-ritualnya sebelum melakukan ini itu, melakukan apa itu mereka mengadakan ritual tertentu? Ya, ini kan dorongan dari apa yang ada di dalam hatinya. Kalau menurut Allah, berarti kalau menurut Allah ritual-ritual yang mereka lakukan, kan ini amal anggota badan, ritual yang mereka lakukan itu oleh Allah itu ditetapkan sebagai dosa. Jadi dosa tambahan amal anggota badan yang pokok adalah dosa munkaratul qulub. Itu yang pokoknya, karena itu khuluknya, itu sumber dari amal. Kembali lagi ke sini nih ya, cukuplah gitunya hasut itu sebagai dosa selama ada di dalam hati, tidak perlu menunggu rasa hasutnya itu dimunculkan menjadi amal anggota badan. Nyabatah sulubi mujarodul istimrori fil qalbi, ya cukuplah sebagai dosanya itu selama rasa hasut itu ada di dalam hati. Wa yu'ayyiduhu makulna. Nah, kata Abu Said dari ini ya, pendapat kami ini ya dikuatkan atau berdasarkan ayat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Benar nih ayatnya demikian nih. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, ini nih. Inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada fuad hati, ulaika semuanya itu kana anhu mas'ula, semuanya itu pasti dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Dihisabnya berarti pendengaran dihisab, penglihatan dihisab, hati dihisab. Apa sih hisaban untuk hati? Ya ini, seperti ini. Hatinya itu beramal apa? Kita lihat contoh yang tadi, yang orang terakhir. Orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka adalah orang yang hanya punya ini, berarti hanya punya ini, sehingga dia bisa terbebas dari neraka. Iman sebesar debu, dikeluarkanlah dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Itu kan balasan dari Allah. Artinya itu kan balasan dari Allah kan, untuk apa? Untuk iman yang sebesar debu tersebut. Sementara Allah itu memberi balasan itu untuk amal, nggak ada. Kalau bukan amal nggak akan diberi balasan oleh Allah.
berarti menyimpan, disebutnya berarti menyimpan keimanan di dalam hati meskipun sebesar debu, ada balasannya dari Allah. Artinya hatinya itu beramal. Kalau di dalam Sahih Bukhari-nya oleh Imam Bukhari itu dibahas yang demikian. Imam Bukhari menyimpulkan, mengatakan iman itu adalah amal. Ya, iman itu adalah amal. Nah itu contohnya balasannya. Orang yang hanya punya iman sebesar debu diberi balasan oleh Allah. Dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Itu balasan dari Allah untuk imannya yang sebesar debu. Karena orang ini tidak punya apa-apa lagi selain iman yang sebesar debu, ya itulah balasan dari Allah. Menjadi orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan mendapatkan tingkatan surga yang paling rendah. Ya karena kan nggak ada lagi orang yang lebih buruk dari ini. Inilah yang terburuk. Ya surganya juga paling rendah. Jadi tukang kopi di itu nanti. Jadi tukang kopi itu di surga nanti. Atau surga yang paling rendah, sama surga yang paling rendah kan dia deket ke neraka atau pada nitahan depan butuh kopi. Ari naheur pan kudu make seuneu di neraka. Ieu numpang deketna ya. Geus pada nitahan jeung kopi tah mah. Nah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini di dalilnya nih bahwa cukuplah sebagai dosa. Ya hasud, cukuplah hasud itu sebagai dosa. Itulahnya tanpa menunggu dimunculkan menjadi amal perbuatan. Ini dalilnya, ternyata hati itu dihisab. Nah, ini dalilnya ayat ini. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati seluruhnya itu pasti dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Nah, itulahnya dari hal ini kalau kita mengambil secara umum, yaitu yang tadi, bukanlah hanya hasud, penyakit hati manapun, yang manapun, selama ada di dalam hati berarti dosa. Contohnya orang kafir masuk neraka dan abadi karena kufur. Allah belum melakukan, orang kafir melakukan apa? Ininya belum dibicarakan oleh Allah. Ya, orang kafir itu melakukan apa? Nah, Allah belum membicarakan orang kafir melakukan apa. Allah menyatakan orang kafir masuk neraka dan abadi itu karena menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Itu yang menyebabkan mereka abadi. Kenapa sampai demikian? Karena dosanya seumur hidup. Dosanya tiap detik. Selama kufur itu ada di dalam hati, ya teruslah kekufuran itu menghasilkan dosa. Demikian juga dengan sama saja semua penyakit hati, demikian masalahnya. Ya selama penyakit hati itu ada di dalam hati, itulah munkaratul qulub, dosa yang dilakukan oleh hati. Kadang-kadang ini kalau misalnya ini ya, kadang-kadang sadar begitu melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, nggak ada muncul di dalam hati. Iman kuat berarti. Imannya mampu membentengi ya gitu, langsung saja yang datang ke dalam pikirannya itu adalah nyekeun we atuh darah rezeki manusia nu ngatur, ayeuna meureun milik, ayeuna bagian batur, malah ada rasa bergembira. Rasa kapung sok itu. Tapi di lain kesempatan si eta aya teu genah deui urang teh. Nah, iman berarti imannya masih turun naik. Kalau seperti Umar bin Khattab ngebelentrang sebut nanti di kumaha-kumaha ge hati Umar bin Khattab itu sudah gak bisa diotak-atik oleh setan. Tapi lolobaan mah teu genah sih. Lolobaan mah teu genah, itu sadar-sadar nanti sekali-kali. Dengan tadi lamun teu sabaraha di kenikmatan batur teh nu kitu urang ge kabeuli ngere teh teu lah mata ngomong gitu ge. Nah urang ge bisa lah urang gitu merintu eta pengupahan maneh judul nanti. Sampai sini dulu nih ulah 2 hiji gini kan tuh. Ya sampai ini masih terakhir barusan itu tentang hukum, jelas haram karena ini kan berdosa. Berdosa kan haram. Jadi kalau soal
Memang di sini kan judulnya adalah hukmul hasad. Apa sih hukumnya? Pasti dosa. Dan itu tadinya yang apa namanya haram menjadi dosa itu tidak menunggu sebutnya, atau jadi dosanya itu apabila sudah diamalkan, bukan seperti itu. Sejak kemunculan awal, begitu kemunculan awal tidak dibuang, nah sudah mulai dosanya muncul. Kemunculan awal langsung dibuang, aman, berarti tidak berdosa. Atau salah, nanti berikutnya adalah ghibtoh namanya. Yang apa judul berikutnya itu al-ghibtatu wal munafasah. Setelah itu judulnya giroh. Itu pembahasan giroh ada di sini nih, ada dalam pembahasan hasud nih. Tahu salah tuh itu dua hiji nantilahnya ini bagian toh ada dalilnya aslinya yang menyebut la hasada illa fisnata, ini tidak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Ternyata maksudnya bukan hasud, nggak ada hasud yang dibolehkan, yang ditolerir. Tidak ada hasud yang tidak berdosa lah gitunya. Nanti berikutnya nih.